Karena kalau saya ingat, kalau misalnya saya kondisi offline, kondisi kelas kayak biasa itu, ya udah jam 4 pulang selesai gitu kan. Ini nggak selesai sampai malam masalahnya. Karena ada anak yang baru bisa online pinjam handphone orang tuanya ketika orang tuanya baru pulang. Sehingga mereka baru bertanya malam-malam. Seperti itu. Ya tapi ya gimana lagi kan, nggak apa-apa gitu. Seperti itu. Maka Ustadz-ustadzah semuanya, ketika kita akan merancang kegiatan, untuk anak-anak kita, maka yang perlu kita perhatikan adalah kegiatan itu harus baru. Selalu ada aspek kebaruan dalam kegiatan kita. Sesuatu yang baru itu akan membuat anak-anak lebih tertarik untuk menggali lebih dalam lagi. Jadi ustadz-ustadzah semuanya, ini yang mungkin sedang menyusun kegiatan dan lain sebagainya. Saya kebetulan juga sedang menyusun juga ya, sama. Jadi saya selalu dalam menyusun kegiatan untuk anak-anak, hal baru apa yang mau saya kasih kepada anak-anak. Hal baru apa? Hal baru apa? Itu yang kemudian selalu saya pikirkan. Tidak harus setiap pertemuan ada hal baru, tetapi bisa jadi satu minggu topiknya ada hal yang baru. Ustadz-ustadzah semuanya, kan kalau kita berbicara kompetensi dan lain sebagainya ya, ada kompetensi yang harus dicapai, ada materi. Nah, sebenarnya kita bisa bermainnya di materi. Materi ini selalu update bagi saya. Kompetensinya apa, materinya bisa sangat bervariasi. Konten di materi itu ya, Ustaz. Ini yang bisa kita mainkan. Jadi saya selalu berpikir materi apa yang baru yang menarik untuk didiskusikan dengan anak-anak. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Ustazah, menantang. Saya mau beritahu bahwa kenapa game itu menarik, karena game itu menantang. Jadi materi-materi di kelas online itu yang akan kita lakukan pada kondisi new normal ini adalah sesuatu hal yang sangat menantang. Ustadz-ustadzah semuanya, menantang itu adalah sesuatu hal yang nggak terlalu membosankan, tidak terlalu mudah, juga tidak terlalu berada pada level kemampuan mereka. Berada di atas satu level kemampuan mereka. Misal kemampuan anak ini adalah, misal kemampuan anak-anak kelas 4 adalah 8. Ya udah kita kasih 8,2. Ini menantang. Kalau kita kasih 9, mereka akan frustasi. Jadi menantang itu adalah kegiatan antara boring dan frustasi. Itu menantang. Kalau kemudian kita terlalu mudah, bosan. Nggak akan tertarik mereka ikut kelas online, ibu ustadz-ustadzah semuanya. Nggak akan minat, bosan mereka. Kalau kita kasih materi yang susah, frustasi, stres, itu juga bahaya. Membuat mereka juga nggak mau juga, malas, susah seperti itu. Tapi kita harus tahu level mereka, bahwa menantang itu berada satu level atau dua level di atas kemampuan mereka. Sehingga mereka masih memungkinkan untuk menyelesaikannya. Dan ustadz-ustadzah semuanya yang perlu diketahui bahwa jangan takut, jangan khawatir, manusia itu adalah makhluk Allah yang memiliki kemampuan adaptasi yang sangat luar biasa. Sesulit apapun dia menyesuaikan, asal levelnya itu tidak terlalu di atas. Seperti itu. Game itu kenapa seru? Karena mereka menantang, gagal lagi, gagal, setelah coba 3 kali berhasil. Seperti itu. Kemudian juga ustadzah, kegiatan itu harus penuh dengan cinta. Saya secara pribadi saya mengatakan bahwa faktor paling dominan dalam pendidikan itu yang harus ada adalah cinta, kasih sayang, emosi positif. Cinta inilah yang kemudian membuat kita lebih dekat kepada anak-anak kita. Anak-anak lebih menghargai dan lebih mengapresiasi kita. Pastikan ada cinta yang kita berikan dan anak aman di dalam berproses. Artinya apa? Bahwa ketika anak nggak bisa, nggak ada judgement. Nggak ada kemudian, kamu kok nggak bisa sih? Ada punishment yang berlebihan. Sehingga membuat mereka merasa tidak aman di dalam beraktivitas. Maka berikan cinta kepada mereka, berikan kemudian apresiasi kepada mereka. Saya punya teman yang sangat suka game. Dan tentu kita tahu bahwa game dampak negatifnya sangat banyak sekali. Cuman ketika saya tanya, kenapa sih kamu suka banget game? Karena gini mas, karena di dalam game lah saya selalu mendapat apresiasi atas pencapaian yang saya lakukan katanya.
Oh ya, benar juga ya kata saya. Karena di setiap game itu kita tiap ada satu level kita diapresiasi. Kita ada apresiasi, kita dapat poin, kita dapat aplaus, kita dapat senjata dan lain sebagainya. Bayangkan kalau itu kemudian kita adopsi dalam kegiatan pendidikan kita. Bahwa setiap pencapaian anak-anak kita apresiasi, kita hargain. Kita berikan sesuatu hal yang lebih kepada mereka sehingga mereka merasa sangat senang terhadap aktivitas mereka. Ini mungkin sedikit saja ya Ustaz ya. Ini sih teknis teori banget ya bagi saya. Ini perubahan pola pembelajaran. Kalau dulu sebelumnya adalah kita punya tujuan, punya dari tujuan itu kita turunkan pada isi dan metode. Kemudian ini maaf ini yang di atas nggak ada tulisannya. Kemudian dari metode itu kemudian disebar pada media dan disebarkan pada guru, kemudian diberikan pada siswa. Iya betul. Jadi kemudian guru mendapatkan input kembali dari siswa. Tapi kondisi yang selanjutnya adalah yang di bawah, yaitu di mana ada tujuan, ada isi dan metode, kemudian media, dan langsung kepada siswa. Lalu gimana posisi guru? Guru adalah mengawasi konten dan mengawasi proses yang berada di bawah ini, dari awal sampai akhir. Jadi guru itu sudah bukan lagi berada pada, kalau di atas kan ada domain guru. Kalau yang sekarang kita sudah mengontrol seluruhnya karena interaksi dengan siswa pun kita sudah menggunakan media. Jadi posisi guru lebih kepada kontrol terhadap ekosistem belajar anak-anak semuanya. Dan ini yang menjadi tantangan kita sebenarnya. Berarti kita sebagai guru kita bisa mengorganize tujuan, bisa membuat isi dan materi yang baru, bisa menyajikan metode yang baru dan menarik, kemudian memilih media yang tepat juga dan menyampaikan menggunakan media yang tepat kepada siswa, dan kita juga mendapatkan inputan dari siswa semuanya. Kemudian juga, nah ini Ustadzah, apa sih kemampuan syarat online learning itu bagi anak-anak? Jadi syarat online pada anak-anak itu adalah mereka harus memiliki keterampilan ICT yang baik, ICT literasi. Artinya apa? Mereka harus adaptif terhadap teknologi. Teknologi itu ya kita tahu bahwa pisau bermata dua ya Ustadzah ya, bahwa ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Maka ICT literasi ini sangat penting kepada anak-anak bagaimana mereka menggunakan gadget mereka, menggunakan laptop, handphone atau CPU yang mereka gunakan. Jadi mereka harus benar-benar bisa tahu do, it's done. Ini boleh dilakukan, ini jangan. Ini kamu harus bisa ngontrol diri kamu dan lain sebagainya. Maka ICT literasi ini perlu materi khusus untuk kita sampaikan pada anak-anak dan orang tua. Kemudian Ustadzah semuanya, syaratnya pembelajaran online bagi anak-anak itu adalah anak-anak harus independen. Atau mungkin bahasa ininya mandiri. Mereka sudah harus mandiri, mereka tahu target apa, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan terhadap diri mereka semuanya. Kalau kemudian ini nggak ada, ya susah. Dan kemampuan ini harus disampaikan oleh gurunya, harus dimotivasi oleh gurunya. Maka jangan sampai kita hanya sebagai guru. Ini banyak yang kekeliruan yang saya amati di kelas-kelas online itu adalah mereka memindahkan kelas offline ke kelas online. Ini bagi saya kesalahan yang cukup sering terjadi. Kelas online itu beda ekosistemnya, beda metodenya, beda cara penyampaiannya. Dan ini juga harus kita perlu tekankan. Kemudian kemampuan kreatif and critical thinking, bahwa anak-anak harus kreatif dan berpikir kritis. Karena apa? Karena bisa jadi yang disampaikan oleh guru itu hanya sedikit dari ilmu-ilmu yang lain atau sumber pengetahuan yang lain. Maka mereka perlu kemudian menggali dan mengeksplor lagi sumber-sumber yang lainnya. Mereka mencari, aku pengen cari tentang ini, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin perlu kita sampaikan kepada anak-anaknya. Nah, Ustadzah semuanya, kemudian juga ada rasa ingin tahu. Jadi keinginan rasa untuk selalu pengen tahu dan pengen menggali, inilah yang kemudian harus ada di dalam anak-anak kita semuanya.
Ini yang karakter yang harus ada anak-anak, dan ini tolong disampaikan kepada anak-anak bagaimana kita sebagai guru juga memotivasi agar ini muncul di anak-anak kita. Nah, untuk guru gimana? Untuk guru lebih banyak lagi gitu kan. Untuk guru lebih banyak lagi. Untuk guru itu pertama adalah guru harus kreatif dan inovatif. Ini kaitannya sama yang kemudian yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus menggali materi lagi, kita harus tampil perform dengan hal yang baru, kita harus kemudian nyampaikan dengan hal yang baru, bagaimana kita membuat instrumen baru, cari media pembelajaran baru, situs baru, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menguasai konten, menguasai materi. Kenapa saya katakan menguasai materi? Ya guru pasti menguasai materi, Ustaz. Pasti bagi saya. Cuman ada yang menguasai hanya tahu bahwa materi ini ya sudah, sampai di situ saja. Tetapi menguasai materi adalah dia bisa mengembangkan materi itu. Karena kalau ibu dan ustadz-ustadzah semuanya menguasai materi, hanya tahu pada materi yang ada, maka kita akan menyampaikannya itu-itu saja. Tidak ada sesuatu yang new dalam aktivitas kita semuanya. Maka kita menguasai materi itu sangat penting sekali. Kemudian update, ya tentu saja kita selalu update kepada perkembangan teknologi, kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Saya bukan tipe orang yang kemudian mendikotomi bahwa kamu sudah, ini mah udah guru lawas, nggak bisa, ini guru muda, nggak seperti itu. Bagi saya dunia teknologi membuka ruang bagi siapapun untuk belajar. Jadi bagi yang kemudian masih ngerasa bahwa, aduh Ustadz, saya udah lama, udah mau pensiun nih Ustadz, aduh udah nggak bisa, nggak secanggih ini. Teknologi itu bisa dipelajari dari hal yang paling basic sampai hal yang paling advance. Maka sebagai seorang guru, kita juga perlu mengupdate diri kita seminimal mungkin untuk selalu kemudian mengikuti perkembangan. Kemudian seorang guru juga dalam kegiatan pembelajaran online harus bisa memotivasi anak-anak, memberi semangat kepada mereka, memberi spirit pada mereka. Kemudian juga, nah ini bisa mengorganize konten. Ini yang saya katakan tadi bahwa kelas online itu bukan kemudian memindahkan kelas offline ke kelas ke dunia maya. Itu bagi saya juga itu too much, membuang-buang waktu bagi saya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya anak-anak hanya dijejali dengan materi, tapi tidak ada sesuatu hal yang menyenangkan dan menantang di sana. Jadi bisa mengorganize konten dan bisa mengontrol sistem. Kontrol sistem itu adalah dia menguasai platform yang dia gunakan, dia bisa kemudian memaksimalkan platform yang dia gunakan, dia bisa mengontrol anak-anak seperti itu. Kemudian termasuk juga kita bagaimana, kalau medianya ini evaluasinya seperti ini yang kemudian juga perlu disampaikan pada anak-anak. Ini sedikit saja ya Ustadz ya, ini juga teknis banget. Ini gimana sih kelas online dimulai? Ini sih skema yang saya buat. Mungkin Ustadz punya skema yang lain. Pertama kita susun materi gitu kan, kemudian kita upload. Ini sih yang formal aja, karena saya juga sering ngisi juga untuk yang level umum. Jadi upload berkala. Kemudian, nah ini bedanya kelas online dan kelas offline adalah gini. Kalau kita di kelas, biasanya kita datang masuk kelas, kita ngasih materi pada anak-anak dan diskusi. Seperti itu. Nah, kalau di kelas online, anak-anak perlu kemudian menggali terlebih dahulu, perlu memperdalam terlebih dahulu. Jadi, ketika ketemuan dengan Zoom dan lain sebagainya, itu diskusinya udah jalan. Jadi, tidak pada Zoom ada materi baru, ibu pasti akan buang-buang waktu di Zoom itu. Karena anak-anak juga baru mau menyesuaikan. Jadi kalau bisa anak-anak kita akan ketemuan hari Selasa, hari Senin Bapak dan Ibu akan kasih materi-materinya, entah materinya bisa narasi, bisa video dan lain sebagainya. Kemudian mereka pelajari, ketemu mereka akan berdiskusi untuk mereview. Kemudian lakukan evaluasi dan minta feedback dari anak-anak semuanya agar kemudian kita tahu apa yang perlu dimasukkan. Jangan lupa apresiasi. Apresiasi itu sangat penting sekali. Ini yang saya katakan sekali, jangan sampai kita kalah sama game. Game itu kenapa menantang? Karena dia kasih apresiasi untuk anak-anaknya. Untuk setiap pencapaian ini ya. Jadi kita jangan kalah lah sama game-game itu ya. Nah ini mungkin ini masukan bagi sekolah ya. Bagi sekolah juga bagi guru. Apa sih yang perlu kita butuhkan gitu kan? Yang perlu kita hadapin gitu kan? Pertama adalah sekolah mulai berpikir untuk investasi IT bagi saya. Sedikit banyak mulai pelan-pelan bisa dicicil, karena kalau langsung biasanya berat banget. Bisa pakai LMS, tapi kalau saya gini,
sepengalaman saya di IT itu saat ini LMS, banyak penyedia LMS di luar. Jadi banyak penyedia konten kelas-kelas belajar. Ada Pintaria, ada banyak lah seperti itu. Kalau kita bisa sewa itu lebih baik. Karena kalau mengembangkan sendiri biayanya lebih besar, kemudian core kita bukan di sana. Tapi kalau kita bisa mengembangkan diri itu tentu ya lebih bagus, punya sumber daya yang besar, punya sumber daya yang banyak dan punya sumber daya yang kuat. Bagi saya sih insya Allah ini lebih bagus. Cuman kalau masih belum bisa, kita bisa menggunakan platform-platform yang sudah ada, tinggal kontennya kita yang ngisi. Kemudian Ustadzah, ini yang kedua adalah integrasi materi. Sebenarnya ini kalau di kelas rendah ya, udah ada integrasi di tema ya. Jadi kalau bisa materi yang disampaikan pada anak-anak tidak banyak, tugasnya juga banyak. Kalau ada 12 mata pelajaran ini stres banget. Ini bisa bikin orang yang nggak kena corona bisa kena corona akhirnya, karena dari saking stresnya. Integrasikan materi, mana materi yang bisa digabung. Kalau kemarin sepertinya sih kementerian kita sudah mulai mengadopsi konsep ini. Jadi kalau sebelumnya kan masih belum bisa diadopsi ya dari kurikulum sebelumnya. Kemudian juga diversifikasi layanan. Nah ini sebenarnya next ya, Ustadzah, bagi sekolah. Ini diversifikasi layanan ini adalah sekolah itu sudah mulai berpikir tentang apa sih variasi-variasi layanan yang bisa dia berikan kepada anak-anak, kepada siswa. Tapi ini tolong, ini bukan sekarang. Tapi ini bisa menjadi pikiran bagi sekolah. Kemarin saya ketemu sama, ini ada dari Alisa Kilduk, kayaknya nggak hadir nih, karena kemarin sudah izin duluan dia. Ustadz Burhannya. Jadi diversifikasi membuka layanan-layanan lain untuk memfasilitasi proses belajar yang berbeda. Kenapa? Karena saya katakan bahwa ini kalau saya di awal katakan ini bisa menjadi masa senja dunia sekolah, karena orang tua itu akhirnya kemudian merasa bahwa oh ternyata bisa kok sekolah dari rumah. Ini lagi ngetren banget, lagi banyak banget pembelajaran personal seperti itu. Nah, sekolah bagi saya nggak salah kita punya layanan seperti itu. Justru bagi saya lebih kuat. Kenapa? Karena sekolah udah punya kontennya, punya konsepnya. Tinggal itu disesuaikan. Tapi tolong, ini next, bukan sekarang. Ini bagi sekolah-sekolah yang memang bagi saya sudah given ya, sudah bagus sekali. Kemudian selanjutnya fokus investasi di skill guru dalam menggunakan teknologi, jadi guru selalu di-upgrade, selalu dilatih, dan selalu dikembangkan. Kemudian mindset guru dan siswa serta orang tua, ini lupa saya nulisnya, orang tua juga, bahwa pembelajaran online ini menuntut mereka untuk berpikir berbeda, bukan seperti biasanya. Banyak kebiasaan-kebiasaan yang harus berubah. Serta menghilangkan dikotomi, jadi mulai berpikir lagi, tolong jangan lagi dipisahkan bahwa ini belajar online, belajar offline. Jadi kalau ibu udah Ustaz semakin memisahkan, kita nggak akan semakin bisa berkembang dan nggak akan ketemu titik temunya seperti apa. Apa hambatannya Ustaz? Ada banyak hambatannya ya. Pertama akses kepada IT. Ini banyak nih. Ini sebelum saya tanya-tanya saya jawab duluan nih. Ini biasanya pertanyaan paling banyak ini. Nggak di rumah saya nggak ada IT, ya itu memang hambatannya di situ. Jadi memang akses kepada IT yang membuat anak-anak akhirnya belajar malam habis habis orang tuanya datang. Nah, Ustazah juga tolong bahwa kegiatan belajar online itu salah satunya adalah ada fleksibilitas di sana. Jadi kita kelas online-nya pagi aja, nanti materinya atau mungkin tempat belajarnya malam ditutup, ya itu juga salah. Justru kelas online itu sebenarnya membuka ruang anak-anak belajar kapanpun. Kenapa? Karena ada perbedaan kesiapan belajar anak-anak di rumahnya. Oke, misal di rumahnya nggak ada gadget, atau mungkin di rumahnya ada 3 atau 4 anak, sehingga gadgetnya gantian. Ini banyak banget kayak gini, seperti itu. Atau mungkin, nah ini juga yang kemarin riset yang kita kasih Google Form itu ya, maaf Ustadz Sodikun belum saya kirimkan hasilnya. Banyak yang guru yang juga ngajar, punya anak tapi gurunya juga ngajar, jadi bingung ini alatnya mau dipakai siapa gitu kan. Nah ini hambatannya seperti itu. Maka tolong banget ada aspek fleksibilitas bagi siswa, jadi guru ini juga harus ada fleksibel juga di dalam, karena memang ada perbedaan kemampuan anak-anak seperti itu.
Kemudian regulasi, nah regulasi ini yang bagi saya berkaitan dengan pemerintah ya, ini perlu diperkuat kompetensi, bisa lebih fleksibel lah bagi saya gitu kan, dan juga lebih cair lah seperti itu. Kemudian mentalitas, ini mentalitas ini berkaitan semua sekolah harus berbenah dan siap dengan belajar online. Di sana ada aspek kejujuran, ada disiplin, ada rasa ingin tahu, ada kreatif yang perlu ditanamkan. Karena tanpa hal itu, saudara-saudara, maka kita akan justru ini berpotensi negatifnya jauh lebih besar. Tanpa kita ada perubahan mentalitas dalam diri kita. Kemudian kualitas media dan pendidik, ya banyak media yang nggak siap ya, seperti itu. Banyak guru yang nggak siap dengan medianya. Kemudian juga pendidik yang juga belum siap. Tapi nggak apa-apa. Bagi saya, menyadari dirinya nggak siap nggak apa-apa, tetapi mau belajar itu lebih penting daripada dia tahu bahwa dia nggak siap tapi nggak ngapa-ngapain. Ini justru beresiko banget. Afwan, Ustaz Halim. Ya. Waktunya. Berapa menit lagi? Ini udah mau selesai, Ustaz? Oh, baik. Udah selesai tak lagi. Baik, Yaitu, ya ini saja teknologi menjalankan fungsi kita memegang kendali. Jadi jangan takut pada teknologi, tapi kita sadar bahwa kita adalah kendali dari teknologi itu. Jadi jangan khawatir seperti itu. Yuk, bismillah kita persiapkan diri kita menghadapi hal yang baru. Bagi saya setelah kondisi ini kita mau sekolah offline atau sekolah online nggak apa-apa, tetapi harapannya setelah kondisi ini ada mentalitas baru yang terbangun, ada skill baru yang dibentuk, ada hal baru yang kemudian kita ada di dalam diri kita untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai guru yang baik bagi anak-anak kita semuanya. Itu saja Ustadz Ustadzah, terima kasih semuanya. Selanjutnya saya kembalikan lagi pada moderator. Silakan. Baik Ustaz, jazakumullah khair. Materi yang sangat menarik sekali dan menantang. Termasuk slide-nya juga unik. Lucu-lucu ya Ustaz ya? Unik, menarik, update gitu ya. Itu dari pemilihan layout huruf dan simbol-simbol juga itu bukan hal yang konvensional gitu ya. Dari melihat saja anak-anak sudah pasti menarik gitu ya. Iya, sudah seru. Wah, seru banget itu. Ada apa itu? Seperti itu. Gitu. Jadi apa yang disampaikan identik dengan tampilan yang sudah ada di pelatihan pada pagi hari ini. Baik, Ustaz-Ustazah, kami beri kesempatan 3 orang penanya terlebih dahulu. Silakan memberi tanda isyarat, angkat tangan bisa. Nanti kita tunjuk untuk 3 orang penanya pertama. Ustaz, saya izin ambil air ya Ustaz ya, bentar. Betul Ustaz. Sambil istirahat sebentar, Ustaz Halim, teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan. Oke. Ratih TR dari Bogor, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Singkat, padat, kurang lebih 2-3 menit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk kesempatannya ini. Ustadz Halim, gak jauh-jauh kita dari Kota Bogor ke Cibinong ya Ustadz ya. Nanti kapan Ustadz harus bisa datang ke SDA Kota Bogor nih untuk bisa langsung lihat ya. Oke, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan saya ini yang paling itu kemarin kita sudah hari Sabtu dengan orang tua kelas 1 kita bertemu. Dan ini kebetulan guru kelas 1-nya juga ada di sana, sudah ada di ya ini dia. Nah, itu kan nggak kalah hebat sama Ustadz Halim orangnya. Oke. Ceria, menyenangkan gurunya ini. Beliau menanyakan masalah cara misalnya Maaf, keputus Ustazah. ceria. Ya. Betul. Pertanyaan saya adalah misalnya kita kelas 1, kita konsennya pertanyaan saya adalah untuk online belajar 1. Ya. Kalau ini cukup krusial, kelas 1 itu dasar awal untuk belajar. Dan itu cara belajar yang pertama itu kan kita pembiasaan awal di kelas 1.
Dan misalnya cara sosialisasi, terus cara memegang pensil, itu caranya bagaimana kalau secara online? Ya, baik. Baik. Pembiasaan di kelas 1 ya, mohon maaf tadi agak keputus, tapi sepertinya memang pertanyaan tentang pembiasaan di kelas 1 ya, Ustaz ya? Ya, betul. Bagaimana Oke, kalau online-nya untuk kelas 1, Ustaz, dari Saudara Rati? Siap. Oke. Silakan langsung dulu, Ustaz. Langsung ya? Oke, baik, Ustaz Sada. Yes, berapa tahun ya? Ya 3 tahun yang lalu saya sempat ngajar kelas 1, dan kelas 1 itu fase yang bagi saya cukup berat nih ya. Kenapa? Karena memang ini SD rasa TK gitu kan. Jadi mereka SD tapi rasanya masih rasa TK gitu kan. Ya bagi saya sih ya nggak apa-apa, toh itu fase yang sangat tinggi. Nah, ustadz-ustadzah semuanya di kelas online itu pertama kita harus bagi dulu. Ada mana informasi-informasi berkaitan dengan kognitif, mana informasi-informasi yang kemudian berkaitan dengan skill. Seperti itu. Kemudian kita sebenarnya bisa bagi lagi, oh ini materi tentang akhlak, tentang karakter, tentang seperti itu ya. Mungkin tentang pengetahuan tentang keislaman dan lain sebagainya kita masukkan di domain kognitif, di knowing. Kemudian tapi kan ada praktek, karakter, kemudian pembiasaan hidup baik itu kan di karakter. Itu bedain dulu. Nah, Ustadz-ustadzah, yang perlu diketahui bahwa tidak semua hal bisa kita sampaikan dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu. Kalau saran saya, kalau untuk kelas 1, yang kemudian yang pengalaman yang kami lakukan, pengalaman yang saya lakukan untuk kelas 1 itu memang materinya bertahap. Seperti itu. Artinya apa? Artinya adalah basic-basic skill survival di kelas 1. Ini serem banget bahasanya. Skill survival itu gini, hal skill yang dasar yang harus dimiliki oleh anak-anak kelas 1 itu apa? Misal tadi contohnya menarik adalah memegang pensil dengan tripod. Meskipun kita tahu bahwa ini sebenarnya kompetensi untuk di TKA ya, TKA atau TKB seperti itu. Jadi ini sebenarnya sudah ada. Nah, ini kita juga pisah ustadz-ustadzah. Jadi ada materi, oke anak-anak semuanya kita memang nggak bisa kemudian satu materi, oke sekarang kita ngajarin pengetahuan sama ngajarin anak-anak survival megang pensil, sama kemudian mereka membaca mungkin ini membaca jadi catatan juga nih di kelas 1 karena memang masih banyak yang belum bisa seperti itu. Jadi tolong ustadz-ustadzah semuanya, mana materi yang aspeknya pengetahuan, knowing, ini masuk banyak ya, ada ya banyak lah yang matematika, bahasa, dan lain sebagainya lah. Tapi kalau kelas 1 kan tema ya, jadi lebih mudah sih kelasnya. Kemudian juga tolong khusus ada yang berkaitan dengan basic skill mereka. Kalau ustadzah merasa bahwa pengetahuan basic skillnya, karena memang kondisinya variatif ya ustadzah ya, bisa saja kita meminta input dulu kepada orang tua. Meminta masukan dulu kepada orang tua hal apa saja yang belum dikuasai oleh anak-anak. Ustadz-ustadzah sudah memiliki daftar listnya. Misal untuk anak kelas 1 sudah bisa apa saja. Misal contohnya adalah memegang pensil dalam kondisi tripod. Kemudian juga membaca. Kemudian juga hal-hal apa yang checklist itu. Kemudian tanya pada orang tua anaknya yang belum bisa yang mana. Sehingga ini mempermudah ustadz-ustadzah semuanya untuk treatment, untuk menyampaikan materi. Kalau di kelas itu sudah, karena saya pernah pengalaman dapat kelas 1 yang udah expert semua, pernah punya pengalaman pegang kelas 1 yang nggak bisa sama sekali. Dan ini penerapannya juga berbeda. Kalau ternyata kelas 1-nya ustadz-ustadzah ternyata banyak yang belum bisa, bagi saya kita masuk pada materi, itu capek akhirnya kita. Seperti itu. Oke, anak-anak kita akan memegang, yuk. Ini bisa sebenarnya kalau menurut saya bisa dilakukan asal anak-anak ikut bareng-bareng seperti itu. Bisa kemudian menulis seperti ini, kemudian menulis di atas udara, kemudian memegang. Tapi harus dipisahkan dulu ini pengetahuan, ini skill, ini beda soalnya treatmentnya seperti itu. Mungkin itu Ustadz. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya sudah ada Ustadzah Putri Hayum dari Malang. Kami persilahkan Ustadzah dengan pertanyaannya. Wah, Malang nih, Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam, Ustazah. Senang bisa ketemu lagi sama Kak Muhammad Halim. Biasanya kalau dulu panggilnya Kak, kalau ketemu di seminar akbar karakter. Oh iya. Oh. Wangi. Senang ketemu lagi. Sama-sama, Ustazah. Gini, Ustadz, saya pengen bertanya. Tadinya dari rangkaian yang Ustadz sampaikan tadi, untuk yang game-game itu, saya sepakat sih. Jadi ada sebuah keuntungan dari game yang bisa kita ambil positifnya untuk kita bisa kembangkan dalam pembelajaran. Sehingga untuk bisa membantu untuk yang dalam pembelajaran yang poin tadi syarat online learning tadi, yaitu initiative literacy, independensi, dan lain sebagainya. Cuman yang saya ingin minta adalah tolong dong Ustadz sharing game-game interaktif yang cocok yang bisa kita lakukan di masa pandemi. Karena gini, pembelajaran dari hasil evaluasi yang semester kemarin tuh, yang sifatnya dadakan, yang tiba-tiba kondisi pandemi itu terjadi, kan Zoom, Google Meet, itu kan kadang-kadang kan syarat sekali dengan kognitif dan lain sebagainya. Jadi, saya senang ketika Ustadz menyampaikan bahwa game yang berbobot, yang bermakna, dalam arti pembelajaran yang menyenangkan serta ramah untuk anak meskipun itu daring, kira-kira bisa nggak di-share contoh-contohnya sehingga bisa menjadi inspirasi buat kami semua untuk bisa kami kembangkan di lembaga kami masing-masing. Terima kasih. Baik, Ustazah, jazakumullah khairan kasiran, Ustazah Putri ya. Saya kebetulan istri saya dari Malang, Ustazah. Pengen sih. Ini sebenarnya lihat daerah-daerahnya, saya pengen banget ini datang ke daerah-daerahnya ini, Ustaz. Nanti insya Allah deh sama Ami Ali Umar ini. Semoga nanti bisa diagendakan datang ke sekolah-sekolahnya, silaturahmi bareng-bareng. Ya, untuk game, saya bagi gini, Ustaz. Jadi, ada dua. Ada game yang memang Ustazah dapatkan secara gratis atau mungkin bisa berbayar, tetapi ini tetapi ini adalah game yang di luar kompetensi. Maksudnya gini, ini hanya bermain saja. Tetapi ada, kalau Ustazah lihat di mana di Play Store atau di App Store itu ada game yang memang aplikasi yang memang khusus belajar. Jadi game-gamenya memang untuk menyelesaikan kompetensi anak didik di usia itu. Jadi kalau yang pertama ini banyak pilihannya. Saya sendiri belum punya listnya, tapi saya coba gali dulu listnya apa aja. Kalau yang kedua ini banyak sebenarnya juga, misal kayak yang terkenal itu misalnya kayak I Can Do. Itu misalnya dia udah ada levelingnya. Jadi misal untuk kita game untuk TKB nih. TKB itu dia kompetensinya apa saja. Jadi misal kompetensinya salah satunya adalah kompetensi literasi. Nah, di game itu ada game tentang literasi. Cuman masalahnya biasanya di game-game ini ada berbiaya, ada biayanya. Ustazah, tapi kalau I Can Do beberapa game mungkin biayanya nggak terlalu mahal ya. Nah, bisa saja ini yang dipakai. Kalau yang pertama ini banyak, tapi dia random aja, dia nggak sesuai sama kompetensi anak-anak. Cuman yang memang suplemen aja untuk Ustazah. Cuman kalau misalnya yang kedua, ada yang memang aplikasi yang isinya itu adalah memang ya udah TKB kelas 1, 2 sampai SMP sampai SMA itu memang ada tools yang memang isinya permainan tapi berkaitan dengan kompetensi di situ. Jadi tergantung kita mau masuk yang mau ngambil yang sebelah mana. Nanti untuk list-listnya saya sih belum nyiapin sekarang ya. Yang saya tahu cuman mungkin I Can Do karena kita kebetulan lagi ngembangin platform bareng. Jadi saya lagi ngembangin media bareng dan itu termasuk platform yang mudah lah, user friendly lah. Cuman memang masalahnya berbayar. Kalau yang bebas yang bisa kita download, saya belum punya list yang cukup. Saya khawatir rekomendasi malah aneh-aneh isinya, kan jadi gak enak juga ya Ustaz ya. Seperti itu. Nanti saya coba cari deh Ustaz ya. Afwan Ustaz. Nah ini
sambil menunggu yang lain untuk angkat tangan jawab, kami memilih di antara beberapa chat yang tertulis di sini pertanyaan kepada Ustadz, di antaranya dari SMK Informatika Cirebon. Wih, ini berat banget nih pasti pertanyaannya. Katanya kemampuan apa yang harus ditingkatkan selain dari kemampuan pedagogis bagi seorang guru? Oke, ini berat banget nih. Insya Allah deh. Saya pernah Cirebon ya, Cirebon. Oke, selain kemampuan pedagogis, Ustadz tentu kemampuan penguasaan teknologi juga perlu dikuasai. Kalau saya lihat dari survei yang kemarin kita dapatkan, memang salah satu yang diharapkan adalah penguasaan teknologi ini. Jadi ini yang juga perlu diketahui. Kemudian adalah kemampuan untuk memotivasi anak-anak. Jadi seorang guru itu di kelas online itu memang nggak bisa kita tampil dengan hanya nyampaikan materi saja, tapi punya kemampuan motivasi, kita nyapa dengan anak-anak. Dan jangan khawatir, Ustazah, sebenarnya kita tahu bahwa ini misal platform terbatas ya. Saya sebenarnya pengen ngajak Ustazah untuk senam tadi, cuman waktunya takut nggak dapet ya, seperti itu. Maksudnya kita sebenarnya bisa explore lebih jauh lagi gitu kan, banyak hal yang bisa kita lakukan di kelas online ini gitu kan. Jadi sebenarnya banyak yang bisa kita dapatkan. Jadi selain kemudian tentu kemampuan pedagogi tadi, kemampuan penguasaan IT, kemampuan memotivasi gitu kan, kemampuan untuk menjadi konselor bagi anak-anak gitu kan. Bagi anak-anak, karena memang sepengalaman saya sebagai guru memang lebih banyak chatnya adalah chat-chat personal yang itu justru menuntut kita untuk memiliki kemampuan menguasai diri, karena kalau enggak stres kita diamuk anak-anak itu japri tengah malam itu kan, jadi pusing kita kan, japri tengah malam tanya soal, tapi ya kita nggak bisa nyalain, bisa jadi mereka dapat alatnya baru malam dari orang tuanya kan, kita nggak bisa juga mengetahui kondisi itu Ustaz. Ada lagi yang Baik, Ustaz. Silakan bagi teman-teman yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Apakah dari jawaban Ustaz Halim tadi dari Malang maupun dari Cirebon atau dari mana tadi di awal? Apakah ada tanggapan selanjutnya atau mungkin ada yang perlu diperjelas lagi? Dipersilahkan jika seandainya masih ada yang harus diperjelas dari jawaban Ustadz tadi. Ya, mungkin sedikit ya Ustadz Sada ya. Di sini saya lihat ada beberapa dari TK ya. Dari TK, saya lihat ada dari TK Tauba Bogor, terus dari dari mana ini juga, dari TK lah. Ada dari TK juga ya. Nah, di TK ini memang jujur ini yang tantangannya memang lebih banyak, lebih besar, karena berkaitan seperti yang saya katakan tadi bahwa syaratnya dari pembelajaran online itu adalah independensi atau kemandirian. Di mana anak-anak TK atau mungkin anak SD kelas rendah masih belum bisa memiliki kemampuan ini dengan baik. Jadi memang kalau kami menyarankan memang TK itu memang tidak terlalu banyak kompetensi yang ingin dicapai, karena kalau misalnya semakin banyak semakin pusing juga kita kan. Kita pilih mana kompetensi priority, karena kalau kita nyusun kurikulum kan sebenarnya kurikulum itu kan seperti sebuah berputar. Jadi kan hal yang kemudian mereka bisa dikejar di next level di TKB misalnya, ya itu nanti dikejar di TKB bagi yang TKA. Bagi yang KB, apalagi KB malah nggak ada, ini kan susah. Ya udah TKA TKB lah anggap ya, karena memang KB itu agak susah mencapai, tambah nggak mandiri lagi anaknya kan. Jadi kita lihat mana kompetensi yang misalnya masih memungkinkan untuk dikejar di level selanjutnya. Tapi ini kan komitmen bareng ya, berarti guru TKB-nya nanti perlu effort lebih, perlu usaha lebih. Karena TK itu memang harus memilih betul mana prioritas, karena saya tahu bahwa saya aja kebetulan saya punya anak TKA,
Wah, itu Zoom 5 menit aja udah hampir laptop, udah hampir goyang dilempar gitu kan, saking bosannya. Wah, nggak kuat gitu kan, seperti itu. Ayo ini Zoom sama gurunya. Gurunya udah dari awal kan, ayo nak, apa kabar? Udah dia mau buang handphone daripada handphone saya dibuang. Ntar ya Bu ya. Gitu. Iya, seperti itu. Karena memang mereka juga merasa bahwa ini bukan ya, belajar itu kan kebutuhan ya. Jadi memang mereka, ngapain sih ini saya ngomong sama guru saya di sini gitu. Jadi tantangannya lebih berat, khususnya untuk TK ya, seperti itu, lebih inilah. Kalau misalnya SD mungkin ya berat juga, cuman memang mungkin karena ada faktor kemandirian yang sudah ada, ini bisa lebih tersiasatin. Tinggal karena kalau yang SD kan misal kita anggap dia sudah lebih mandiri ya, meskipun ya mungkin ada banyak case yang belum. Tinggal bagaimana kita memotivasi mereka, membuat mereka lebih memiliki rasa ingin tahu, membuat mereka paham tentang IT literasi, seperti itu. Itu sih yang mungkin saya penting. Ada pertanyaan tambahan nih Ustadz. Boleh. Guru tapi offline kemarin. Iya, silakan. Katanya bagaimana cara mengajarkan Al-Quran kalau sistemnya seperti sekarang ini. Karena Al-Quran itu kan beda dengan contohnya hanya penugasan kan nggak bisa gitu. Iya. Itu bagaimana Ustaz? Nah, untuk Al-Quran memang harus personal ya Ustadz ya. Kalau saya sih lebih sepakat sangat personal banget. Mungkin yang masih bisa disiasati dengan penggunaan teknologi ini, murojaah dan sebagainya, ini bisa dilakukan secara personal. Kalau secara teorinya juga bisa tersampaikan, tapi saya masih merasa bahwa memang masih kurang maksimal ya Ustaz ya. Ini mohon maaf Ustaz, untuk pembelajaran Al-Quran ini pembacaannya atau apanya Ustaz? Contohnya seperti bagaimana mengenalkan huruf hijaiyah dari awal untuk anak-anak kelas 1 SD atau huruf sambung dan seterusnya untuk anak kelas 2 mungkin. Ya, ini pertanyaan dosa juga ternyata sudah terwakili katanya Ustaz. Oh gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau mungkin lewat laptop atau mungkin lewat lebih handphone bisa jadi lebih fokus justru ya mengenalkan huruf dan lain sebagainya ya. Cuman ini problemnya Ustaz. Peralatan yang kita gunakan sekarang ini sangat tergantung dari sinyal internet. Kalau sinyal internetnya putus-putus, Ustaz, ngajari Al-Quran banyak dosanya kita, gitu kan. Jadi makanya ini yang iya, itu justru bagi saya justru bermasalah. Nah, Ustaz, kalau saran saya mungkin bisa menggunakan platform YouTube ya. Karena bagi saya itu gini, Zoom itu dia mungkin di sini banyak dari ada informatika mungkin lebih paham ya. Zoom itu selalu mengincar bahasa sederhananya dia selalu mengincar performa video yang lebih baik. Jadi dia akan selalu nembak bagaimana caranya menampilkan video yang baik. Resikonya apa? Kalau misalnya bandwidth internet kita nggak kuat, akhirnya putus-putus seperti itu. Tetapi kalau di YouTube itu kan simpelnya dia memiliki teknologi untuk menyesuaikan dengan kemampuan bandwidth kita. Misal kemampuan bandwidth kita rendah, ya udah dia akan menurunkan sendiri, tetapi tetap mungkin tinggal burek-burek aja tapi suara oke gitu kan. Ini kalau Al-Quran mungkin bagi saya cuman masalahnya kalau di YouTube kan Al-Quran kan nggak bisa interaksi ya seperti itu. Bisa menggunakan 2 platform aja. Ya kalau Al-Quran kendalanya kalau itu Ustaz sinyal putus-putus dosa kita. Apa pahalanya malah nambah Ustaz karena diulang-ulang? Masya Allah, ya bisa juga. Bisa juga seperti itu ya. Bisa juga. Iya. Baik Ustaz, mungkin dari Ustaz Halim ada closing statement sebelum pelatihan ini kita tutup, terutama yang untuk teman-teman yang di kawasan agak susah sinyal tadi mungkin itu ya, seperti di ketinggian, Ngawi misalnya, terus Tawangmangu dan seterusnya. Iya, baik Ustadz semuanya yang sangat luar biasa. Ini saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ustadz. Semoga kita bisa bertemu secara offline ya Ustadz ya. Saya ke Purwokerto belum kesampaian beberapa kali. Purwokerto datar Ustadz?
Iya. Batu yang tinggi gitu. Natura dan dia kalau dari pernah ya. Kemudian juga ke beberapa daerah ya, apa namanya, Cirebon dan lain sebagainya, Ciledug juga pernah ke mana juga, Karawang dan lain sebagainya. Ya Ustadz semuanya, ya dalam kondisi seperti ini memang ini kondisi yang memang tidak ideal. Artinya memang kondisi yang kita sendiri sebenarnya kita tidak tahu ini sampai kapan, dan kita tiba-tiba seperti saya katakan tadi, kita hanya diberi waktu sebanyak 2 minggu untuk mempersiapkan ini semuanya. Tentu dalam persiapan itu kita banyak ketidaksiapan, tetapi insya Allah dalam kita sudah melampaui ini sekitar mungkin 3 atau 4 bulan, dan kita insya Allah sudah bisa menyesuaikan diri pada hal ini. Kita sudah tahu bagaimana caranya agar Zoom itu tidak lemot dengan matikan video dan lain sebagainya, dan juga kita sudah bisa tahu tentang platform apa atau media apa yang efektif untuk anak-anak. Kemudian juga kita tahu bahwa kondisi ini memang menuntut kita untuk memiliki kemampuan IT literasi yang bagi saya mumpuni. Cuman jangan pesimis, jangan ini, IT itu adalah sesuatu hal yang ada levelnya dari basic sampai advance. Artinya bahwa itu sangat mudah tergantung kebutuhan kita apa. Dan tentu saja mempelajarinya ini juga dibarengin dengan mencobanya. Jadi kalau coba kita insya Allah ini bisa mempermudah kita. Dan jadi apalagi kalau masalah sinyal ya kita memang sudah harus mencari ya. Saya kemarin saya awalnya pakai saya nggak iklan ya. Bisa pakai First Media karena udah ampun-ampunan dan lain sebagainya, udahlah akhirnya ganti. Itu kita udah mulai tahu mana sih yang baik, mana yang enggak dan lain sebagainya. Memang banyak cost yang harus kita keluarkan. Kalau saya lihat sih memang dari banyak curhat satu saja memang banyak sekali biaya yang harus dikeluarkan. Iya memang. Cuman terkadang kan biaya itu dikonversi pada hal lain yang tidak kita keluarkan kalau kita menyelenggarakan kelas offline. Jadi sebenarnya insya Allah kalau kita melihat ini baik, saya merasa betul ya Ustadz ya bahwa ketika kondisi pandemi ini, saya kebetulan saat ini di posisi saya di bidang kepala divisi IT sama di riset. Yang saya lakukan pertama adalah, yang saya pikirkan pertama adalah bahwa sekolah itu nggak boleh off. Saya harus membuat hal yang sangat banyak untuk kemudian memfasilitasi anak-anak belajar. Dan dari sana ada trial and error, ada kesalahan, ada kegagalan dan lain sebagainya. Dan insya Allah ini bisa membuat kita jauh lebih baik lagi. Ustadz semuanya yang sangat saya hormati, terakhir saya sangat bangga dan sangat kagum sekali kepada ustadz semuanya yang semuanya umumnya rata-rata yang hadir di sini adalah profesi guru, dan insya Allah apa yang kita lakukan saat ini adalah untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita tahu memang nggak sempurna, tetapi anak-anak kita harus tetap belajar. Kita berikan yang terbaik untuk mereka, kita kerahkan energi kita, tenaga kita, agar anak-anak kita bisa belajar dengan baik. Dan insya Allah setelah pandemi ini berakhir, kita menjadi orang yang mungkin berbeda dalam artian kita banyak kemampuan baru, banyak hal baru, banyak skill baru yang kita kuasain, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang kemudian ketika selesai pandemi ini kita menjadi orang-orang yang bisa memenangkan new normal ini gitu. Jadi ini bertarung aja, kita nggak mau jadi loser ya. Habis pandemi ya kita menang. Kenapa menang? Karena kita bisa ngatasin, kita bisa adaptif seperti itu. Kita bisa survive di sana, nggak menyerah begitu saja. Itu saja Ustadz. Jazakumullah khair atas kesempatannya. Saya diizinkan untuk bergabung memberikan materi dalam waktu 2 jam ini.